Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya Budi Hermawan, guru SMK bagian bidang studi PPKI untuk tingkat kelas 10, 11, dan 12. Pada kesempatan hari ini Bapak akan memaparkan materi kelas 10 bab 1. Pada pertemuan pertama di bab 1 ini, di mana bab 1 ini akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Di topik pertama kita akan membahas tentang pembagian kekuasaan negara. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 4 tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan pembagian kekuasaan dalam negara. Yang kedua, membedakan pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Dan yang ketiga, mengklasifikasi lembaga negara RI berdasarkan teori pembagian kekuasaan. Dan yang terakhir, menganalisis pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Oke, kita bahas pengertian sistem pemerintahan dulu. Yang mana sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, dan ekonomi. Adapun pengertian dari kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan. Contoh kecil, kita di keluarga yang mempunyai kekuasaan mengatur, mengarahkan, itu adalah salah satunya yaitu adalah orang tua. Nah, orang tua di rumah itu mempunyai kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Untuk mengatur, membimbing, dan membina anak itu sendiri. Selanjutnya, itu hal yang kecil. Selanjutnya, apa sih kekuasaan negara? Kalau kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta ketentraman. Bisa dibayangkan, kalau suatu organisasi tidak mempunyai kekuasaan, itu organisasi itu akan camurut, acak-acak ya. Dalam artian tidak tertata, rapi. Nah, oleh karena itu suatu organisasi pasti mempunyai kekuasaan dipegang oleh pemimpin. Itu kekuasaan. Jadi pemimpin dalam suatu organisasi mempunyai kekuasaan. Nah, di sini kekuasaan negara. Nah, kekuasaan negara itu adalah yang mengatur hal tersebut. Kita lanjut kepada macam-macam kekuasaan negara. Macam-macam kekuasaan negara ada menurut John Locke. Itu kekuasaan negara dibagi menjadi 3 macam, 3 bagian terbesar. Apa saja menurut John Locke? Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan legislatif itu untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Dan yang ketiga, federatif, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Adapun menurut Montesquieu, kekuasaan tetap dibagi 2, dibagi 3, namun beda dikit. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang.
Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Nah, beda dengan kekuasaan yang dibahas oleh jenderal, kekuasaan eksekutif itu selain dari melaksanakan undang-undang, dia juga mempunyai kekuasaan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Namun menurut Montesquieu itu eksekutif itu cuma melaksanakan undang-undang saja. Siapa yang mengadili di lembaga yang ketiga, yudikatif. Kalau lembaga sebelumnya yaitu lembaga yang disebut pakar John Locke itu federatif. Kalau menurut Montesquieu yaitu yudikatif. Apa itu yudikatif? Lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Oke, kita lanjut kepada adapun dari pengertian kedua pakar tersebut, Indonesia mengambil pakar kekuasaan menurut Montesquieu, yang mana di sini jelas kekuasaan dalam negara itu yang pertama di sini legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke. Adapun sistem yang digunakan oleh Indonesia adalah sistem pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Apa sih perbedaan pembagian dan pemisahan? Nah, di sini sudah jelas. Pemisahan, ini salah satu contoh pemisahan. Pemisahan kekuasaan adalah kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organisasinya maupun fungsinya. Jadi terpisah-pisah mulai dari legislatif, yudikatif, sama eksekutif. Selain itu, setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang mengatur mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika. Nah, di sini setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi tidak ada hubungan atau keterikatan satu sama lainnya. Makanya Indonesia itu tidak menganut pemisahan kekuasaan, namun menganut pembagian kekuasaan. Yang seperti apa pembagian kekuasaan? Di sini ada skemanya berbeda dengan yang besar. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Tuh, ini maksud dari bagian ini di sini ya. Di sini legislatif, yudikatif, sama eksekutif. Ini saling keterikatan satu sama lain. Nah, oke, selanjutnya mengklasifikasikan lembaga negara RI berdasarkan teori pembagian kekuasaan. Nah, di sini di sebelumnya kita jelas kita itu menganut pembagian kekuasaan. Nah, di sini udah jelas. Di sini legislatif, lembaga legislatif salah satunya DPR, DPD, dan MPR. Lembaga eksekutif itu presiden. Lembaga yudikatif yaitu BPK, MA, dan MK. Ini bukti pembagian kekuasaan di Indonesia. Ini salah satu buktinya. Katanya Indonesia menganut pembagian bukan pemisahan. Ini salah satunya. Contoh, presiden akan membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang kita kenal dengan RUU, rancangan undang-undang, atau mengajukan APBN, itu harus ada persetujuan dari DPR. Jadi tidak serta-merta presiden itu langsung membuat RUU dan disahkan oleh beliau. Tidak begitu. Namun presiden itu harus ada persetujuan dari DPR itu. Sebaliknya, DPR pun lembaga legislatif itu dia tidak bisa membuat RUU, rancangan undang-undang, dan disahkan langsung oleh beliau kalau tidak ada persetujuan dari presiden. Ataupun APBN juga sama. Jadi saling keterikatan
siapa yang mengajukan itu dia tidak berdiri sendiri, harus ada persetujuan dari pihak yang lain, salah satunya yaitu presiden. Nah, atau kalau yang mengajukannya DPR, kalau yang mengajukannya presiden, nah presiden harus ada persetujuan dari DPR. Itu antara eksekutif sama legislatif. Sekarang kita contoh eksekutif dengan yudikatif. Salah satunya contoh, misalkan presiden mau ngasih grasi atau potongan hukuman kepada terdakwa, beliau itu tidak serta-merta dikarenakan dia punya wewenang untuk bisa melakukan atau bisa memberi grasi, langsung saja memutuskan grasi itu langsung berlaku. Tidak begitu saja, harus ada persetujuan lembaga yudikatif, yaitu di sini salah satunya MA. Jadi ditindaklanjuti dulu sama MA. MA juga sama, apabila MA mau ngasih grasi kepada salah satu warganya atau yang kita kenal dengan napidananya, yaitu harus ada persetujuan dari presiden. Nah, dari kedua kasus ini, mulai dari lembaga eksekutif dengan legislatif seperti tadi Pak yang barusan Bapak jelaskan, dan yang sekarang presiden sama MA atau lembaga eksekutif dan yudikatif, ini adalah salah satu contoh bahwa negara kita itu menganut pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Oke, pembagian kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia itu berbentuk horizontal sama vertikal. Ya. Yang mana pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan yang menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan yang selanjutnya berdasarkan Undang-Undang NRI tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat mana? Yaitu berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat, kekuasaan konstitutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Sedangkan pemerintah daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sejajar, yaitu antara pemerintah daerah, kabupaten daerah, wakil kepala daerah, dan dewan perwakilan daerah (DPRD). Ada pun pembagian kekuasaan secara vertikal ya. Ada pembagian yang secara vertikal, pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah. Ini pasalnya, pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi, dan daerah. Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dari daerah provinsi dibagi lagi ada kabupaten dan kota, yang setiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Itu bunyi dari pasal 18 ayat 1. Pembagian kekuasaan secara vertikal, hubungannya antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Selanjutnya muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu dengan asas tersebut pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom, provinsi, dan kabupaten kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Selain dari itu diserahkan kepada pemerintah
daerah untuk mengurusinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Presiden itu dibantu oleh yang namanya menteri-menteri. Apa sih menteri itu? Pembentukan kementerian. Kementerian adalah lembaga pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Adapun kedudukannya di ibu kota negara yaitu Jakarta dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Ada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden langsung. Pembentukan kementerian dilakukan paling lama 14 hari kerja sejak presiden mengucapkan sukadanya. Setelah 14 hari dari itu presiden membentuk yang namanya kementerian. Itu yang selanjutnya urusan pemerintahan yang mengatur pemerintahannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Pemisahan, penggabungan, dan pembubaran kementerian tersebut dilakukan dengan pertimbangan DPR, kecuali untuk pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keamanan, dan keuangan harus dengan persetujuan DPR. Ada harus di sini dengan harus pertimbangan, ada yang harus dengan persetujuan, ada pertimbangan, ada persetujuan. Selanjutnya kedudukan lembaga kementerian. Adapun kedudukan lembaga kementerian di negara kita itu diatur dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara pada bab 2 kedudukan dan urusan pemerintahan. Apa saja kementerian berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Yang kedua, kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Jadi menteri itu ada berkedudukannya di ibu kota negara kita, kantornya. Mungkin bisa saja beliau tugas di mana lagi ditugaskan, mungkin bisa keluar, gitu kan? Tapi kedudukannya ada di bertanggung jawab pada presiden langsung. Walaupun misalkan di luar sana ada yang ngomong ini, ngomong itu, bahwa kerja jelek, atau dia tidak akan mendengarkan, bukan menanggapi langsung, karena beliau langsung bertanggung jawab kepada presiden. Kalau kata presiden jelek, ya jelek, ya harus diperbaiki. Walaupun pada dasarnya ada koreksi-koreksi dari luar juga, bukan nggak didengarkan, ditampung, namun tidak seperti kalau presiden yang menentukan. Yang selanjutnya kedudukannya juga tidak tergantung pada dewan, akan tetapi tergantung pada presiden. Itu sudah mutlak presiden yang punya kewenangan untuk mengatur kementerian tersebut. Yang selanjutnya untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja sama satu sama lain, seerat-eratnya di bawah pimpinan presiden. Komandannya itu presiden. Benar salah gimana presiden? Kalau kata presiden bukan dibuat. Kalau kata presiden besok kamu diangkat, jadi angkat. Besok kamu dipecat, hari ini dipecat. Karena ini udah mutlak dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 itu udah jelas. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas. Apa bidangnya? Yang pertama, urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Indonesia tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Itu sudah diatur di undang-undang urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Ada tuh urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transformasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Itu salah satunya kementerian yang ada di Indonesia. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang terdiri atas. Apa saja urusan pemerintahan dalam rangka menajamkan koordinasi sinkronisasi program pemerintahan, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu, pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Ini setiap menteri membidangi urusan tersebut. Sekarang kedudukan dan fungsi lembaga pemerintahan non kementerian. Selain dari menteri, ada juga lembaga non kementerian. Non kementerian juga gimana? Nah, non kementerian adalah lembaga pemerintah. Non kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melakukan tugas pemerintahan tertentu. Jadi tugasnya juga sama seperti membantu. Lembaga pemerintah non kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Jadi bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Jadi non kementerian itu dia itu melalui menterinya baru ke presiden. Bertanggung jawabnya tetap kepada presiden. Lembaga pemerintah non kementerian didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan tugas khusus yang didelegasikan kepadanya oleh presiden. Jadi tugas khusus spesifik lah. Jadi non kementerian itu spesifikasi tugasnya. Oke. Selanjutnya, pembentukan dan pembubaran tergantung pada keinginan presiden. Ya, presiden dapat membentuk yang baru atau membubarkan yang lain semata-mata tergantung kepada keinginannya saja. Adapun lembaga non kementerian yang ada di Indonesia itu ada 14. Ada AMRI, BIG, BIN, BKN, BKKBN, BKPN, Bapasota, dan lain sebagainya. Oke, dari pemaparan tersebut kita bisa menarik kesimpulan apakah pembagian kekuasaan ini ada nilainya atau pembagian kekuasaan ini sudah masuk ke nilai Pancasilanya. Di sini nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan dibagi-bagi seperti itu, pada dasarnya itu menyesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Apa saja? Yang pertama nilai-nilai Pancasila. Yang pertama nilai ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan
Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Kan? Di sini kalau di agama saya itu iman, mempercayai adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Bangsa yang yaitu bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Jadi bangsa yang beragama, bukan bangsa yang tidak beragama. Religius itu beragama. Yang selanjutnya adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, tak tidak berlaku diskriminasi antar umat beragama. Selain dari mempunyai agama dan tidak kategori dia itu tidak beragama, nilai ketuhanan yang Maha Esa itu yaitu adanya pengakuan akan kebebasan memeluk agamanya masing-masing. Jadi yang namanya keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Itu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung arti kesadaran, sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan dalam hidup bersamaan atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu yang sebagaimana mestinya, urusan adilnya. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia mengandung makna. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dan kebulatan rasa untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana maksudnya persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Kita lahir dari keberagaman, perbedaan itu adalah anugerah. Jadi kita itu tidak boleh benci dengan yang namanya perbedaan. Kalau kita benci dengan yang namanya perbedaan, kita tidak akan bisa hidup di dunia. Kenapa seperti itu? Kita lahir dari perbedaan. Maksudnya apa? Kita lahir dari ayah dan ibu yang berbeda. Apa bedanya? Beda jenis kelaminnya, beda wataknya, beda kekeluargaannya, beda kebiasaannya. Lahir masa kita benci dengan yang namanya berbeda? Itu sangat kecil. Apalagi kalau kita dilihat dari nasional, kita beragam sekali, mulai dari keberagaman agama, suku, bahasa. Nah, kita harus benar-benar menerima perbedaan. Selanjutnya, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna sesuatu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Ini dengan adanya salah satunya itu lembaga MPR. Dan yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batin. Jadi sila yang kelima ini adalah tujuannya, dasarnya itu sila pertama dilaksanakan oleh sila kedua, ketiga, untuk apa? Mewujudkan sila kelima. Maksudnya itu. Adapun nilai dan ruh demokrasi yang sesuai dengan visi Pancasila yang berhakikat. Yang mana? Yang pertama,
kebebasan, terbagikan atau terdesentralisasikan, kesederajatan, keterbukaan, menjunjung etika dan norma kehidupan. Kebebasan, jelas kebebasan salah satunya kebebasan membuat masing-masing. Keterbagian, dibagi-bagi, pembagian, pemisahan, desentralisasi, adanya otonomi daerah, kesederajatan, derajat antara adanya pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Keterbukaan, jelas sekarang keterbukaan, zaman keterbukaan, dan menjunjung etika dan norma. Yang kedua, kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Kontrol publik. Jadi kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung kepentingan rakyat. Kalau ada peraturan perundang-undangan yang kurang cocok dengan masyarakat, ya pemerintah legowo kan, tidak akan mengabulkan peraturan tersebut. Salah satunya kebijakan pemerintah yang kurang memihak kepada rakyat, ya pemerintah juga melaksanakan revisi dan tidak melawannya dan tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Sudah dibuktikan kemarin, salah satunya 2018, 2019 contohnya pesta demokrasinya besar, yaitu pemilihan presiden. Oke. Yang keempat, supremasi hukum. Supremasi hukumnya jelas. Mungkin dari Bapak cukup sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Kita membahas yaitu bab 1 selesai. Sekarang silakan untuk anak-anak sekalian, apabila kalian sudah mendapatkan modul dari Bapak, khususnya silakan kerjakan sesuai dengan instruksi dari modul tersebut. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungi ke nomor ini saja, nomor Bapak itu nomor WA, nomor telepon juga sama. Email pun kalau mau mengirimkan tugas lewat email bisa mengirimkan ke email ini. Email itu juga Bapak, dan email ini juga bisa. Itu ada 2 email. Silakan, dua-duanya aktif. Kalian bisa mengirim lewat email juga apabila filenya itu terlalu besar. Tapi filenya kalau cukup lewat WA itu sudah cukup, silakan selalu kirimkan. Mau konsul dan sebagainya ke nomor telepon yang barusan bisa dihubungi. Namun mohon maaf kalau tidak langsung bisa di respon. Cuma mungkin kalau baru konsul, silakan saja hubungi dan jelaskan ini dari mana. Mungkin itu saja dari Bapak, cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.